nggih dari hadis riwayat Ahmad Tarmizi nggih diriwayatkan nggih Bismillahirrahmanirrahim an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nggih, dari arti di atas nggih bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas di mana diterimanya amal soleh. Takwa itu sendiri apa toh Bu? Siapa yang takwa itu sendiri apa? Ayo coba dari jamaah takwa. Ada yang tahu mboten? Monggo bisa dijawab. Mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oke, 100 menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, taat dan patuh dengan ketetapan Allah yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ciri-cirinya seperti apa orang-orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya orang yang suka bersedekah, berinfak, membantu sesama yang membutuhkan gitu ya Bu ya. Membantu kesukaran orang lain dengan sebagian hartanya dan rezeki yang dimiliki. Infak itu senantiasa dilakukan baik ketika dalam keadaan punya ya Bu ya. Dalam keadaan kita banyak harta gitu. Terus itu ya harus ya, itu pasti. Atau ketika kita sedang dalam keadaan sempit rezekinya sempit gitu Bu. Itu enggak mematahkan semangat untuk terus berinfak ya Bu ya. Jangan jadi buat alasan karena sedikit rezeki kita terus enggak berinfak. Itu malah salah seperti itu ya Bu. Keutamaan ketika kita sempit rezekinya terus kita mau berinfak. Itu keutamaannya menambah keimanan kita. Akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Itu sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134 yang artinya orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu salah satunya ya Bu ya. Terus juga bisa menghapus dosa. Jadi dengan kita berbuat baik tadi berupa apa Bu? Infak, bersedekah, membantu orang lain itu dapat menghapus dosa. Jadi kebaikan memupus keburukan. Jadi kebaikan tadi seperti bersedekah. Terus kita mendapatkan melakukan dosa-dosa kecil itu bisa untuk menutupi dosa yang kecil itu tadi Bu. Gitu. Ibarat apa Bu? Tambal sulam ngoten Bu. Tambal sulam ngertos napa Bu? Yaitu tadi menutup kebaikan kita untuk memupus keburukan, menghapus keburukan seperti itu nggih. Seperti sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa seseorang, ibarat seperti air yang mampu memadamkan api, seperti itu. Dan bahwa sedekah bisa menghapus dosa-dosa kecil yang disebabkan rasa
iri, dengki, serta dosa-dosa kecil yang lainnya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau jenengan itu ibaratnya kok di Iwamit kan ada ya, Bu ya, infak tiap bulan itu. Itu kalau kita punya dosa-dosa kecil bisa menghapus juga. Jadi jangan eman ya, Bu ya, untuk berinfak. Kalau belum berinfak, monggo dilihat apakah bulan ini saya sudah infak apa belum ya. Bisa dilihat, Bu. Itu apa? Bisa menghapus dosa-dosa kecil yang tidak sengaja ataupun disengaja kita punya rasa iri, punya rasa dengki kepada teman kita. Gitu ya, Bu ya. Ada nggak, Bu, seperti itu, Bu, di hati jamaah semua ini? Nggak ada ya? Mungkin saya sendiri paling. Semuanya bersih-bersih. Amin. Nggak diamini loh Amin, Ibu-ibu insya dulu. Allah, Bu. Amin. Saya Amin. Ya iri kok, Allah. ibu-ibu kok Amin pada ya rabbal alamin. pinter-pinter, kok saya nggak pinter, Bu. Ya Saya Allah. iri. Oke. Nah, iri tersebut bisa ditutup dengan infak tiap bulan itu ya, Bu ya. Ya Enggak tiap insya bulan ya Allah. enggak apa-apa. Untuk bulan ini kan ada mau ada tahun ini kan ada apa itu, Bu? Milad ya, Bu ya. Milad. Bisa ditutup di situ juga, menghapus dosa-dosa kecil itu bisa infak sedekah di situ. Dan terus akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Langsung mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim bersedekah, maka akan diganti balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan akan membalas dan akan dibalas dengan kontan di dunia. Dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 39. Katakanlah, yang artinya katakanlah sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, ketubruk nganu Bu, ngapunten ketubruk apa? WA. Dan dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan mengganti dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi Allah itu pemberi rezeki yang terbaik, Bu. Jangan khawatir dengan kita berinfak ya, Bu. Allah itu akan membayar kontan di dunia gitu. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang. Oh, hartaku cuma segini, nanti kalau tak infakkan ya habis. No. Enggak akan seperti itu, Bu. Allah itu apa ibarat sebiji apa, Bu, itu, Bu? Lupa, dalam surah Al-Baqarah itu apa, Bu? Ayo yang bisa. Biji sawi. Akan dibalas gimana, Bu? 10 kali lipat? 10 kali lipat. Kebaikan. Nah, jadi nggak usah tanggung-tanggung untuk terus bersedekah, berbuat baik kepada sesama, seperti itu. Jadi nggak usah apa, Bu, bertanda tanya, kok hartaku habis gitu. Nggak akan seperti itu. Bisa dibuktikan kalau tidak percaya gitu. Sedekah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya bisa dirasakan bagi pemberi juga penerimanya, Bu. Jadi bagi pemberi dan penerima sedekah itu ada rasa manfaatnya bisa dirasakan. Antara lain itu pahalanya itu selain dilipat gandakan, membuka pintu-pintu rezeki, menghapus dosa. Salah satunya tadi ya, Bu, menghapus dosa, menyembuhkan penyakit, membantu meringankan beban orang lain, dan masih banyak lagi, Bu. Enggak yang apa manfaatnya itu pokoknya sangat banyak, sangat luas gitu. Dan tadi diiringilah keburukan dengan kebaikan, gitu kan. Seperti sholat, sedekah, puasa, perbuatan baik seperti istighfar, zikir, tasbih, dan lain-lain. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi, siang
pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat ini menerangkan untuk kita selalu mendirikan sholat 5 waktu, nggih Bu, wajib itu. Sholat 5 waktu itu apa saja sih Bu? Tes. Sholat wajib, Bun. Sholat wajib. Nggih. Sholat apa aja? Subuh, Isya, subuh, Isya. Subuh, zuhur, Isya, maghrib, asar. Oke, terus kalau yang sholat malam seperti tahajud, Tahajud, hajat, hajat, sholat tobat. seperti itu nggih. Niscaya dosanya akan terampuni. Diperumpamakan seperti orang mandi itu 5 kali, maka kotoran dalam tubuh kita akan hilang, seperti itu ya Bu. Jadi kalau kita mungkin nggak merasa kita itu melakukan dosa dengan kita sholat 5 waktu setiap hari, itu akan menghapus dosa-dosa yang kecil ya, seperti itu. Dan ciri-ciri dosa yang diampuni di sini dosa kecil, bukan termasuk dosa besar. Dosa besar itu seperti apa sih Bu? Menyekutukan Allah itu dosa besar, atau membunuh seorang muslim secara zalim, itu dosa besar. Jadi taubatnya itu ada sendiri ya Bu ya. Kalau yang dosa-dosa kecil itu ibarat berbuat baik seperti sholat, sedekah, infak, seperti itu bisa dihapus dengan melakukan sholat, sedekah, seperti itu. Maka dari itu seorang muslim harus menjaga sholatnya dengan menyempurnakan wudhu, syarat, dan rukun sholat. Dan dalam surah Hud ayat 114 selain anjuran untuk mendirikan sholat, juga bersabarlah dalam menghadapi cobaan dan kesulitan ketika melaksanakan perintah Allah. Karena tanpa kesabaran, amal ibadah terasa berat, terutama dalam hal istiqomah, Bu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun pahala yang diberikan kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi bisa diambil kesimpulan, teruslah berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Jangan pernah lelah, terus istiqomah, karena disitulah yang bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Dan teruslah istiqomah dalam kebaikan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kurang benarnya itu mutlak dari saya pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Ngapunten nggih Bu, ini bukan 17 menit, kayaknya 30 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ulfawati yang telah menyampaikan kultum dengan tema kebaikan dapat menghapus keburukan. Terima kasih sekali lagi Bu Ulfa. Jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu acara inti dan tanya jawab. Sebelumnya mari kita jamaah, kita buka moodnya, kita salam penghormatan bersama-sama kepada Al-Ustadz Trinoviantoro Murad. Monggo dibuka moodnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ahlan wa sahlan bi khudurikum, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo pinara lenggah rumiyin, Pak Ustadz. Ini, Bu. Sebelumnya, marilah jamaah kita bersalawat kepada Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala alihi. Kepada Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad, dengan segala hormat kesempatan dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, wabil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah telah mengantarkan kita sampai detik ini bahwa kita adalah seorang yang beriman dan berislam. Dengan nikmat inilah yang Allah akan mengganjarkan pahala buat kita dan akan memberikan kebahagiaan nanti di dunia dan juga di akhirat. Dan banyak orang yang tertipu untuk mengejar kesenangan dunia, tapi mereka melupakan kehidupan yang akan abadi nanti, yaitu adalah kehidupan di akhirat. Dan semoga kita semua yang berada di dalam majelis ini adalah orang-orang yang senantiasa mencoba untuk berbuat kebaikan semaksimal mungkin, mendulang pahala untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat tanpa meninggalkan kebahagiaan kita di dunia. Dan juga jamaah sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan
syafaat ya dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah Allahumma amin. Bagaimana keadaannya sana? Dingin apa biasa aja? Dingin. Pak Ustadz. Ya, 16 derajat. berapa? 12. 16. 16 lumayan ya. Ya, lumayan. Ya, nikmati saja ya. Nah, ketimbang di sini nggak ada dingin ya. Ya, di Indonesia nggak terlalu dingin. Nah, ikhwati fillah rahmatullah, kita akan kembali untuk melanjutkan pengajian kita ya, sama-sama kita belajar untuk kesempatan di malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah kebaikan menghapus keburukan. Ya, itu yang saya dapat dari humasnya ya, yaitu adalah kebaikan menghapus keburukan. Ya, makanya ada satu hadis ya yang tadi udah saya sebutkan ya, itu dalam pembukaan ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW katakan ya, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi sayyata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasan. Ya. Dan ikutilah ya, wa'atbi bisa atau wattabi bisa. Wa'atbi sayyata hasanatan tamhuha. As-sayyi'ah, sayyi'ah itu keburukan. Ya. Sayyi'ah itu keburukan. Diikuti dengan apa? Al-hasanat. Ya, dengan kebaikan. Ikutilah kalau kita melakukan keburukan, kejahatan, maka ikuti perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Apa harapannya? Maka dengan itu ya, kebaikan itu bisa menghapus apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk keburukan. Ya, wa khaliqin nas bi khaliqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Ibu-ibu bisa baca hadis itu di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-18. Ya. Pernah kan? Pernah dengar kan hadis Arba'in An-Nawawi ya? Pernah Pak Ustadz hari Sabtu. Oh iya, insyaallah. Nah, itu hadis Arba'in An-Nawawi nomor 18. Membahas di hari Sabtu, Ustadz. Kajiannya di hari Sabtu pagi. Itu perintah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Nah, dilanjutkan itu tadi. Wattabi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ya. Ikutilah perbuatan sayyi'ah, perbuatan buruk itu justru dengan melakukan kebaikan. Ya, hadis ini hadis yang sahih ya, hasan sahih. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Maka pada malam hari ini kita akan coba sama-sama belajar ya. Belajar terkait dengan kenapa sih kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam Al-Quran dan juga hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang kali mengingatkan kita bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, maka dia bisa menghapus keburukan. Banyak dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Karena kita sebagai manusia, ya jamaah,
kita ini tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kecuali kalau manusia tersebut adalah manusia yang sudah dijamin lepas dari kesalahan dan dosa. Itulah yang dikenal dengan istilah al-maksum. Maksum ini hanya diberikan kepada para rasul. Ya, hanya diberikan kepada para rasul. Ya, kita sebagai manusia biasa, bahkan sekalipun sahabat sekalipun yang sudah banyak kebaikannya itu tidak luput dengan yang namanya kesalahan dan dosa. Apalagi kita, ya, kita ini banyak benar kesalahan dan dosanya, ya kan? Coba, kira-kira satu hari aja kita sudah melakukan satu dosa, kira-kira nih ya, padahal banyak, ya. Kira-kira satu hari. Nah, dari semenjak kita balik, udah berapa tuh dosa kita? Satu hari aja satu. Ya, banyak kan? Sudah ribuan itu. Ya, apalagi pagi ada dosa ini, jam sekian ada dosa ini, terus dosa mata. Apalagi kalau udah jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke mall, itu makin banyak dosanya ya. Ya kan? Ya. Ikhwati fillah. Begitulah kita ini hakikat manusia. Ya. Nah, oleh karena itu Allah itu maha baik sama kita. Dan untuk itu, maka ketika kita berbuat dosa, kesalahan, kalau kita ikuti dengan kebaikan, insya Allah, saya nggak berani nyamin, tapi kalau berdasarkan dalil, itu dikatakan insya Allah akan menghapusi dosa kita atau kesalahan kita. Ya, jika Allah menghendaki, ingat, tulis, jika Allah menghendaki. Saya nggak bisa berani jamin juga, oh pasti hapus, nggak bisa. Ya, jadi jamaah kita juga nggak bisa menjamin, oh pasti dihapus. Kita melakukan kebaikan pasti dihapus, bukan, itu bukan wewenang kita. Ya, wewenang kita ini hanya beramal, ya, beramal, amal soleh. Ya. Nah ini insya Allah semoga menjadi pengingatan dan motivasi kita untuk senantiasa untuk memperbanyak amal saleh dan juga menjauhi yang namanya perbuatan dosa. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi udah disebut ya di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah dalam surat Hud, ya. Surat Hud surat ke-11 ayat 114, 114. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafat min nahari wa zalaf minal lail. Ya. Dan laksanakan salat pada kedua ujung. Nah, maksudnya ini ujung pagi dan ujung petang. Ini berlaku, ini kisah Nabi Hud dan nabi-nabi sebelumnya. Yaitu adalah ada syariat bagi mereka. Syariatnya itu adalah melaksanakan sholat enggak sebanyak sholatnya umat Nabi Muhammad. Ya. Kalau sholatnya umat Nabi Muhammad 50 waktu, kemudian direduksi jadi 5 waktu. Nah, orang zaman dulu itu sholatnya, kalau berdasarkan riwayat-riwayat, itu hanya 2. Yaitu adalah di kedua ujung. Sholat pada waktu pagi dan sholat pada waktu petang. Tapi kemudian syariat ini berubah. Kalau sekarang udah nggak berlaku lagi. Ya, syariat itu tidak berlaku lagi. Sekarang syariatnya sudah menjadi sholat 5 waktu. Tapi masih sedikit-sedikit dipakai dalam bentuk sholat subuh. Ya, maka kita, bukan sholat subuh, maksud saya sholat syuruk. Ya, sholat syuruk. Ya, kalau sholat subuh, ya Allah wa'alam ya, Allah wa'alam. Ini namanya juga syariat zaman dulu ya Bu ya. Ya jamaah ya. Kita nggak tahu ini yang dimaksud sholat syuruk atau sholat subuh ya.
Bisa jadi sholat subuh, bisa jadi sholat syuruk. Kalau sholat petang apa ya? Sholat petang ya bisa jadi sholat maghrib, ya, atau bisa jadi ada waktu yang sebelum itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Dan juga pada bagian permulaan malam. Ya. Nah, ini sholat qiyamul lail. Ya. Sholat qiyamul lail. Zaman dulu itu nambah bonusnya adalah sholat qiyamul lail. Ya. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW itu menurut riwayat, beliau ini melaksanakan sholat 2 waktu plus 1 waktu. Ya. Nah, yaitu adalah sholat itu tadi. Ya, bil asyi wal ibkar. Ya, di waktu pagi dan di waktu sore, ditambah bonusnya adalah sholat malam. Ya. Nah, kemudian ya dilanjutkan innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan hasanat, perbuatan baik itu menghapus sayiat, menghapus keburukan atau menghapus kesalahan. Ya, dalika dzikrul lidzikri. Dalika dzikra lidzakarin, ya. Dan itu adalah pengingatan bagi orang yang selalu berzikir. Nah, hampir sama dengan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-18 tadi, ya. Wattabi sayyata hasanatan tamuha. Kan mirip dengan inna hasanatan yudhibnas sayiat. Ya. Bahwa yang namanya al-hasanat, ya, kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayiat, ya, akan menghapus yang namanya kesalahan. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, ayat ini sebetulnya ngajarin kita apa? Bahwa kebaikan yang kita lakukan, ya, apapun bentuknya. Tapi intinya sebetulnya juga yang penting itu, ya, itu adalah bentuk ibadah yang selalu mengingat kepada Allah. Apa itu? Salat. Kenapa kok seringnya namanya pengajian itu kok ini bahas sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Kalau nggak sholat mati, maut, sholat maut, sholat maut. Karena itu yang paling manusia itu lalai. Ya kan? Itu yang lalai. Ya. Maka yang ditekankan adalah perihal ibadah. Ya. Banyak orang yang kemudian masih dinasihati nggak mau sholat juga masih banyak kok. Ya. Tuh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Jadi dengan kita itu melaksanakan kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan nanti kita coba bahas ya. Kebaikan-kebaikan model apa saja. Nanti insya Allah kebaikan-kebaikan itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, ya, maka ini akan menghapus kesalahan. Ya. Nah, kebaikan itu apa sih? Ya. Kebaikan kalau bahasa Arabnya itu hasanat atau bisa juga albir. Ya. Nah, kebaikan itu akan mendatangkan manfaat. Apapun, baik itu untuk diri sendiri ataupun dia untuk orang lain. Ya. Nah, enggak hanya sebatas amal ibadah ya, tapi juga ya kita ya dalam lingkup sosial, lingkup ekonomi, kita ngebantu orang atau nutup aib orang lain itu juga adalah suatu kebaikan. Diam kita, maafin, diam kita daripada kalau kita tuh bicara, ya itu udah kebaikan. Ya, kalau bicaranya itu justru ngasih gosip, ya, menanimah, ya, mengadu domba, nah lebih baik diam justru. Nah, ikhwati fillah, ya, itu. Termasuk juga yang dimaksud itu
juga adalah misalnya sifat-sifat yang mulia. Ya, kita jujur, sabar, ya, rendah hati, kita punya kasih sayang kepada keluarga, kepada lingkungan. Ya, yang namanya kebaikan selalu dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang disebut dengan kebaikan hasanat, ya, atau albir. Nah, kalau yang namanya keburukan, as-sayyi'at, kadang juga sering disebut dengan al-fahsya. Ya, apa itu as-sayyi'at? Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, makanya doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sebetulnya sudah merugikan diriku sendiri. Jadi bukan hanya merugikan orang lain, merugikan diri sendiri itu juga adalah keburukan. Ya. Atau dia perbuatan-perbuatan yang misalnya yang mendapatkan dosa. Apa? Bohong, memfitnah, mencuri, merusak hubungan suami istri, ya. Atau segala bentuk ya yang merusak tatanan sosial. Ya. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran itu, keburukan itu seringkali dikaitkan dengan perbuatan yang menjauhkan manusia dari Allah. Ya, yang menjauhkan dari kebenaran. Ya, yang menjauhkan diri dari akhlak mulia. Ya. Karena yang namanya keburukan itu bisa merusak moral, bisa menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa kita ini pasti ya yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, ya, makanya tadi dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja. Baru diakhiri dengan wattabi sayyi'ata hasanatan tamhuha. Jadi ikhwah, kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan itu harus dalam bingkai ketakwaan. Harus dalam bingkai ketakwaan. Contoh, jangan kita berharap, oh nanti saya nggak usah sholat nggak apa-apa, tapi nanti orang tua atau anak saya yang ngajiin saya. Nah, atau tolong kamu kumpulin orang 1000 orang ya, bacain Yasin buat abah. Nah, tapi si bapaknya nggak sholat. Ya, itu bukan ketakwaan yang bisa menghapuskan kesalahan. Karena yang namanya takwa adalah dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nggak bisa yang namanya ketakwaan itu kemudian kita ya buat-buat, kemudian ya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, nggak bisa. Ya. Atau cukup menjadi baik tapi nggak sholat, nggak bisa juga. Ya, tuh. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, ini berlaku kepada kita semua, juga berlaku kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di luar negeri. Kita diperintahkan oleh Allah, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Ya. Tidak hanya di Indonesia baru takwa, tapi ketika di luar negeri nggak takwa. Enggak. Jangan hanya takwa kalau di depan Ka'bah. Nggak boleh. Ya, takwa di mana saja kita berada. Ya. Nah, mengapa kebaikan itu akan menghapus keburukan? Kenapa? Kan unik kan? Pertanyaannya kenapa? Ya. Ya mau nggak mau, itu memang karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi kasih sayang Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang, ya kan? Dan Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertobat. Nggak langsung habis salah kemudian mati gitu. Enggak. Ya kan?
Coba kalau misalnya habis kita membuat kesalahan langsung mati, nggak ada manusia yang hidup itu. Ya. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita, kepada hambanya untuk bertobat tadi. Ya, untuk memperbaiki diri kita melalui amal-amal kebaikan kita. Jamaah sekalian insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang para ulama yang maksud daripada kebaikan itu menghapus kesalahan, kalau banyak ulama itu sebetulnya mengkategorikan yang dimaksud dengan menghapus kesalahan itu bukanlah semua kesalahan, ya, tapi menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa yang kecil. Karena apa? Karena kalau dosa besar nggak bisa hanya melakukan kebaikan kemudian dosa besarnya hilang itu. Nah, misalnya gini, ada seorang membunuh, ya, ada seseorang itu membunuh, ya. Kemudian dia ngasih derma, ngasih sedekah kepada orang lain. Apakah dosa membunuhnya itu kemudian jadi sirna, jadi hilang? Kan tidak. Ya, tuh. Durhaka kepada orang tua, langsung kemudian kita ngikuti dengan memberikan kotak nasi kepada orang di tengah jalan fakir miskin misalnya. Ya nggak bisa gitu. Ya. Jadi makanya beberapa ulama mengatakan bahwa beberapa amal kebaikan yang secara langsung itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Contoh, wudhu, ya, wudhu. Kalau kita wudhu biasanya langsung tuh dalam hadis dosa-dosanya keluar sela-sela jari jemarinya, ya, kan ada hadis. Ya. Atau misalnya puasa akan menghapuskan dosa. Ya kan? Atau sedekah, jelas. Atau zikir. Kalau zikir ini maka akan diampuni dosanya. Ya. Tuh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Aduh ya somada, ya qadiru ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awalu ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali muta'ali, ya baru ya tawwab, ya muntakimu ya afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki dal jalali wal ikram. Bu Oma Siti. Sampun mohon maaf. Derenge. Bu Oma Sinmut. Sudah? Cukup? Insya Allah sampun nggih. Mohon maaf Pak Ustadz nggih. Moga-moga dilanjut. Oke, kita lanjut ya jamaahnya. Nah, jadi as-salatul khamsin al-jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffirat illa danabat al-kaba'ir. Salat 5 waktu, ya. Kemudian salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, dan ini udah mau Ramadan lagi ya. Nah, itu adalah mukaffirat, penghapus dosa. Tapi maknanya adalah penghapus dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar tadi, ya, cara penghapus dosanya enggak kayak gitu. Ya, itu adalah mukaffirat. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, idza danabat al-kaba'ir. Jadi kalau dosa besar, nah bukan itu caranya. Caranya apa? Taubatan nasuha. Ya. Nah, ketika seseorang itu melakukan kebaikan,
tentu otomatis biasanya hatinya akan cenderung kepada lebih dekat kepada Allah. Ya. Dan perasaan dekat inilah yang menghalangi untuk mengulangi yang namanya keburukan yang sama. Dulu dia tukang judi, bertobat kepada Allah, nangis, ya. Apa dia mau judi lagi? Enggak, kalau di hatinya udah dekat sama Allah, ya kan? Enggak tertarik lagi sama perbuatan judi itu. Ada nggak seperti itu? Ada kan? Ada. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang dulunya meninggalkan sholat. Ya, dulunya meninggalkan sholat. Tobat dia. Ya. Apakah orang yang kemudian tobat, dia hatinya udah dekat kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Sholat. Ya. Nah, bagaimana cara yang dimaksud dengan kebaikan itu akan menghapus kesalahan atau keburukan? Utamanya adalah kita bertaubat kepada Allah. Ya. Utamanya adalah kita bertobat kepada Allah. Tobat itu bentuk kebaikan yang paling utama. Ya. Dan itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya. Makanya di dalam surat At-Tahrim dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, ya, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, tobat dengan sebenar-benarnya. Apalagi sedekah, mungkin tadi udah dibahas. Ya, sedekah itu punya kekuatan yang besar, ibu-ibu jamaah, untuk kita menghapus dosa. Ya. Makanya kalau dalam hadisnya itu, ya, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, ibu-ibu pernah api unggun belum? Ya, pernah api unggun. Nah, kalau ada api, ya, kita kemah. Dan kemudian untuk mematikan api itu, maka siram dengan air. Tapi bukan api yang kebakaran besar, ya. Nah, kalau api yang kebakaran besar, jangan disiram. Pakai air langsung. Nah, airnya, nah, kita harus cari ini dulu, sumbernya. Kalau enggak nanti dia bisa bur. Lagi ada minyaknya, ada bahan bakarnya di situ, ya. Ada ilmunya sendiri itu. Ya. Oke. Nah, termasuk adalah menuntut ilmu ini. Ya. Menuntut ilmu. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, di hadis Arba'in An-Nawawi pertengahan itu ada. Untuk ilmu kita. Atau bisa jadi bagaimana bentuk kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan itu adalah kalau kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain punya salah sama kita. Bagaimana cara kita pengen mendapatkan ampunan dari Allah? Gampang, ampunilah kesalahan orang lain yang sehingga kemudian Allah akan mengampuni kesalahan kita. Nah, itu cara gitu. Ketika kita memberi maaf kepada orang lain, itu kebaikan yang akan mendatangkan pahala besar. Ya. Allah mencintai hambanya yang suka memaafkan. Atau amal solih apa sajalah jamaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan bertakwalah, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Mau perbuatan lagi ngapain, di mana saja, mau lagi apain, lagi kerja kah? Misalnya, lagi ngajar kah, lagi dagang kah? Ketika kita melaksanakan yang namanya amal saleh, amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa mengampuni dosa kita. Ya. Kita nolong orang lain, nolong sesama, kita jaga silaturahim, kita berkata baik, ya,
Kalau ada marah, kita menahan amarah. Itu kebaikan-kebaikan dalam bentuk amal salih. Ya. Lalu bagaimana ketika kita sendiri, misalnya kita sendiri melakukan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini harus sering-sering yang namanya evaluasi diri. Laksanakan muhasabah. Ya. Ini apalagi sudah menjelang mau Ramadan. Ya, Ramadan. 1 Maret ini udah kira-kira mau Ramadan masuk. Ya. Maka kita evaluasi diri, muhasabah. Ingat dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Dan kalau kita mengingat dosa, maka kita berusaha untuk memperbaikinya dengan amal soleh kita. Ya. Dan juga kita bisa tingkatkan amal ibadah kita. Yang biasanya tadarus Al-Quran, tingkatkan tadarus Al-Qurannya. Yang biasanya sholat malam, laksanakan tahajudnya. Ya. Yang biasanya suka zikir, ya zikir aja. Kalau doa, laksanakan amal ibadah kita. Apalagi kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain. Ya, luar biasa itu. Ya, maka ketika kita selalu cari peluang untuk membantu sesama, baik berupa tenaga, harta, ataupun hanya sekedar senyuman saja, itulah udah bentuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Dan yang penting juga kita ini harus konsisten dalam kebaikan. Jangan berhenti melakukan kebaikan misalnya karena kita punya jabatan, jangan. Atau misalnya kita berhenti melakukan kebaikan karena pangkat kita yang kecil, jangan. Jadi jangan berhenti melakukan kebaikan walaupun itu terlihat kecil. Ya. Maka dalam hadis Bukhari Muslim itu dikatakan, ya, amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang dilakukan secara terus-menerus wa inkal, meskipun sedikit. Tuh. Jadi laksanakan kebaikan itu, ya. Insyaallah ada jalannya. Wah, alhamdulillah. Ini udah jam 9:07. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Monggo. Monggo ibu-ibu, jamaah, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wami jihad ya Allah Akbar barakallah. Bapak Ustadz ini mau tanya tapi di luar tema nggih. Nggih. Mau tanya gini, apakah boleh apa tidak ya? Gitu kan pertanyaannya. Nah, kita kan di sini kerja terus kalau kita membaca Al-Qur'an kan kita ikut kayak tilawatuna 1 juz gitu ya. Dan kita tidak bisa langsung 1 juz gitu kan nggak bisa, jadi kan sedikit-sedikit kan begitulah. Seandainya kita kan tadinya di dalam kamar ya ngaji sedikit, tiba-tiba ada majikan, terus kita pindah ke dapur atau kemana, tapi kita nggak pakai Al-Quran, kita pindah pakai HP yang ngoten niku boleh nopo enggak nopo pindah membacanya pindah pakai HP yang ngoten loh. Jadi kita nggak kemana-mana bawa Al-Quran ngoten. Nggak apa-apa. Saya kasih penjelasan ya Bu. Ya. Oh ya itu saja pertanyaannya, boleh apa enggaknya kayak gitu, karena kan kita habis dari bawa Al-Quran terus ada majikan kita taruh terus kita pindah kemana, kita berganti membaca dengan HP ngoten lho Bapak Ustadz. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekalian Al-Quran. Ini kalau membaca Al-Quran nggak ada suaranya, cuman kita sendiri yang dengar, gimana ya Ustadz? Okay. Terima kasih atas jawabannya. Ya, membaca Quran dalam hati berarti ya? Bukan dalam hati Ustadz, kadang-kadang kan neneknya itu nggak suka dengar suara gitu, jadinya ya baca cuma dengeran kuping sendiri gitu. Oke, kalau kuping sendiri masih ada kedengeran suara itu ya. Ini ada yang. Oke, gini ya. Ikhwati fillah rahmatullah. Kalau Ustadz Abdul Somad itu pernah menyampaikan ketika ditanya boleh nggak
baca Quran dalam HP, beliau kemudian mengilustrasikan, ya. Zaman dulu kan nggak ada, Bu. Di zaman Nabi ada nggak, Bu? Baca Quran pakai HP? Tidak Nggak ada, kan? Zaman Iya. sahabat ada nggak? Nggak ada, kan? Nggak ada. Zaman Nggak ada HP zaman dulu. zaman kemerdekaan ada nggak? Zaman kemerdekaan, ya? Ada nggak? Nggak ada, kan? Belum ada, iya. Jadi fatwa misalnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hurairah, ya, atau Imam Malik itu nggak ketemu. Ya. Nah, baru terjadi ketika tahun 1990, ya, dan kemudian sampai sekarang booming. Zaman dulu nggak ada, ya. Makanya kita kemudian baca HP. Kalau dulu, Bu, waktu saya kuliah baca Quran itu ya Qurannya ada. Ya. Sampai sekarang juga ada Quran ini. Ya, tapi kalau sekarang nggak bacanya pakai HP, praktis. Ya, ini sebetulnya seperti senjata, ya, senjatanya militer dulu, ya. Semuanya ada, HP ada, catatan ada, kemudian kamera ada, ya, perekam ada, semua ada, ini senjata militer sih. Ya. Nah, rahimakumullah, maka beliau mengumpamakan Quran yang kemudian ada di dalam HP itu seperti ada suatu barang di dalam kaca akuarium, ya, dalam etalase, Bu, etalase. Ibu bisa sentuh-sentuh nggak? Enggak, kan? Tapi barangnya ada. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi ikhwati fillah, ketika Al-Quran itu dibuka dengan di HP, maka dia tetap Al-Quran yang punya harus adab-adabnya dipelihara selama dia terbuka. Selama dia terbuka. Kalau ngebukanya Al-Quran, ya dia Al-Quran. Contoh, lagi ngebuka tapi kemudian kita bukanya di kamar mandi. Nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mau kamar mandi, ya aplikasi Al-Quran ditutup dulu. Ya? Paham, ya? Contoh. Iya, insya Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan lanjutannya adalah boleh nggak baca Al-Quran, tapi kemudian bacaan itu hanya dibaca sesuai dengan kuping kita sendiri, ya. Tapi boleh tetap dibaca, ya, tetap dibaca. Cuman kedengar hanya kuping kita sendiri. Ibu-ibu, sholat subuh, maghrib sama isya kita bisa dengar nggak suara imam? Bisa, ya? Bisa, ya? Bisa. Subuh, maghrib, isya. Bisa. Sholat zuhur asar sama bisa. zuhur asar, Tidak selain bisa. Allah Akbar, bisa nggak kita dengar suara imam? Tidak, Enggak. cuma dengar Karena takbirnya aja. cara bacanya adalah sir. Nah, bagi makmum, ya, apa yang harus dilakukan? Apakah mingkem aja? Enggak, ketika zuhur sama asar. Kalau subuh, maghrib sama isya, kita disunahkan untuk dengar. Nggak perlu kita ikut-ikutan, nggak usah dengar, diem aja. Diem. Tapi ketika zuhur sama asar, kita nggak bisa dengar suara imam. Maka kita baca sendiri. Ya. Biasanya ayat Al-Fatihah sama tergantung catatan. Ya. Sama surat-surat pendek. Misalnya kayak gitu, ya, surat-surat pendek. Ya. Surat pendek atau Al-Quran atau Al-Fatihah, saya mau. Al-Fatihah itu tadi, ya, itu terdengar nggak sama orang lain? Enggak. Kita baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas misalnya. Kedengaran nggak sama orang lain? Enggak, kan? Yang kedengaran sama apa? Kedengaran. Kuping kita sendiri. Kedengaran sama kita. Ya, kan? Nah, ini sebetulnya sudah dicontohkan. Ketika sholat zuhur sama asar, boleh kita baca kedengaran sama kuping kita sendiri. Oh, Ya? begitu. Itu. Terima kasih, Abah. Contohnya udah. Ya?
Cuman kalau misalnya membaca dalam hati, dalam artian kita ngebaca cuman mingkem mulutnya. Nah, ini belum membaca Enggak namanya. sih. Ada Nah, suaranya, cuman orang lain ya. nggak denger. Cuma memang bedanya adalah kalau kita itu terbuka, ya mulutnya itu sesuai makhrajal huruf, maka itu akan menjaga kefasihan kita dalam baca Quran dan juga memahami maknanya. Ya, insyaallah. Seperti itu, Allah alam ushab. Demikian Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Afwan, Bu. Ini Monggo yang monggo lain. jemaah yang lain yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi menyinggung tentang imam yang membaca itu ya Ustadz, yang untuk pagi dan siang, zuhur dan asar tidak ada suara seperti itu, terus maghrib, isya, subuh itu terdengar suara. Itu kenapa gitu? Kok bisa seperti itu? Kenapa kok 5 waktu itu kok nggak bersuara semuanya gitu? Mohon dijelaskan. Bun. Bagus. Jadi ibu-ibu ya, kalau ditanya kenapa, jawabnya itu ada yang disebut dengan ta'budi. Ya. Ta'budi itu adalah kita beribadah sesuai dengan contohnya. Ada nggak contohnya? Ya. Contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh sholatnya itu begitu, maka kita ikut sholatnya kayak gitu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholalah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena itulah yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Nah, gitu aja. Ya, kalau bagi kita, karena kita diajarin Nabi ya begitu ya, kita laksanakan begitu. Nah, bagi Rasul diajarin malaikat Jibril ketika kan Rasul itu udah sholat ya Bu ya. Jadi sholat itu bukan barang baru sebetulnya. Tadi kan saya udah cerita, Rasulullah SAW itu udah melaksanakan sholat 2 waktu plus 1. Waktu yaitu bil asyi wal ibkar, pagi dan malam, pagi dan petang. Plus 1 yaitu adalah sholat qiyamul lail. Ya, sudah ada syariat sholat itu udah ada. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan, dimi'rajkan. Ya, dimi'rajkan. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Mi'raj. Di Mi'raj, Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Berapa waktu? 50 waktu didiskon jadi 5 waktu. 50 diskonnya jadi 5 waktu. Diskonnya 45. Ya kan? Turun ke bumi lagi. Ya, turun ke bumi lagi. Nah, kemudian setelah mendapatkan perintah sholat itu, apa yang dia lakukan? Nunggu contoh dari Malaikat Jibril. Jibril ngajarin Rasul begini, kalau sholat mulai dari tablatul ikhram, baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, istidal, bacanya begini, sujud, duduk, sujud, nah kemudian begitu, terus saja. Ya. Ada beberapa yang kemudian Rasulullah SAW kemudian melaksanakan penyempurnaan. Ada. Ya. Termasuk juga wudhu, ada penyempurnaan misalnya. Ya. Nah kemudian Rasulullah ngajarin ke kita begitu. Nah itu jawabannya ya karena kita diajari Rasul begitu. Nggak perlu ada alasan yang lain yang ta'akuli.
Ta'akul itu artinya apa? Sesuai dengan otak kita. Ya. Sesuai dengan kias kita. Nggak boleh misalnya, oh zaman dulu zuhur sama asar itu kan siang. Ya, ada orang Quraisy, nanti kalau ada lagi sholat kemudian keras-keras ketahuan orang Quraisy, kemudian nanti dikejar-kejar, bahaya. Enggak kayak gitu. Ya, enggak Bu. Ya, enggak kayak gitu, enggak sesuai dengan akal, jangan ikut-ikut dengan akal. Jawabannya adalah karena kita diajarin Nabi begitu dan Nabi diajarin oleh malaikat Jibril begitu, nah itulah sholat kita saat ini. Gitu Ibu. Ya, nggak perlu ada alasan yang lain. Karena syuhur lah, karena panas lah, ya, karena ada Quraisy lah, karena mau perangkah, nggak perlu. Jawabannya adalah karena begitulah yang dicontohkan. Cukup. Ada lagi pertanyaan? Ini Ibu masih penasaran tidak? Allah mboten, kalau memang itu udah yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Iya gitu. Diajarin nabinya begitu, Bu. Ya udah, ya kita ngikut aja gitu. Ya. Matur nuwun Ustaz. Bukan karena siangnya, bukan karena siang, bukan karena orang Quraisy, ya. Orang Quraisy siang-siang nih, orang Quraisy lagi kemana keliling-keliling patroli misalnya, kemudian kita diem, sholatnya syir aja lah, ya. Ya diem-diem supaya nggak ketahuan, enggak kayak gitu. Karena jawabannya ya karena memang ajarannya begitu. Nah. Karena kalau dijabarkan nanti sama kayak babi. Ya, kenapa babi haram? Apa jawabannya? Ya Allah, karena Allah mengharamkan, udah titik aja kayak gitu. Karena ditanya, oh karena babi haram karena dia mengandung cacing pita. Ada orang nanti ngeles, oh sekarang babi nggak ada cacing pitanya, babinya sehat-sehat. Karena babi tidak dengan higienis, oh sekarang ada babi yang pakai pemanasannya itu tinggi, ya, membunuh kuman-kuman, bisa dibilang nggak higienis. Contohnya, itu contohnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo jamaah yang mau bertanya, silakan. Benten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini kan saya lihat tuh ya, ada di TikTok itu seorang Taiwan, dia itu bukan Muslim ya Pak Ustadz. Ya. Tapi dia itu menjual Al-Quran. Itu boleh atau tidak Pak Ustadz? Padahal kita pegang aja harus wudu dulu kalau buka. Boleh atau tidak Pak Ustadz? Ya, Al-Quran dijual sebagai, ya bagi orang tersebut jualan sama aja Ibu ngejual di Gramedia. Gramedia itu toko Gramedia yang punya siapa? Apakah semuanya orang Muslim? Enggak kan? Bukan dia bukan Gramedia, itu sebuah dia buka toko itu dia cuma jual makanan sih nggak masalah. Yang saya tanyakan itu kan Al-Quran itu kalau dibuka aja kan tidak boleh, apalagi berbeda gitu loh, mereka itu bukan Muslim gitu. Tuh bagaimana menanggapinya? Dia itu menjual alat Muslim gitu loh. Bagaimana menanggapinya gitu loh? Begini, kalau dalam kompositif ya, dalam kompositif maka semua barang yang barang itu tidak tercemar pelecehan, maka dia bisa dijual belikan. Termasuk barang Al-Quran, ya. Al-Quran ini dia termasuk komoditi, Bu. Komoditi ya, secara barang dia komoditi. Dia kitab suci umat Islam, tapi dia komoditi yang bisa diperjualbelikan. Yang nggak boleh itu ayat-ayatnya, nggak boleh diperjualbelikan itu ayat-ayat.
Misalnya tadi saya toko Fajar Agung, toko Gramedia dan lain sebagainya itu. Kepemilikan sahamnya bisa jadi bukan orang Muslim mayoritas, dan mereka jual beli di situ, ya kan? Nah, contoh misalnya kepemilikannya ini pribadi ya, tadi non Muslim, ada non Muslim yang kemudian jual beli, mungkin karena ketidaktahuannya, kemudian dia jual itu, bisa jadi ya, bisa. Pertanyaan kita adalah gini, ketika jual beli itu ada sesuatu yang enggak? Ada yang melecehkan nggak? Apakah dia menjual itu melecehkan? Nggak bisa kita bilang dia jual itu melecehkan agama Islam, belum tentu. Kecuali kalau dia nginjak-nginjak. Ada nggak nginjak-nginjak? Enggak kan? Nah, jadi nggak bisa dalam hukum positif kemudian kamu non-Muslim jual Alkitab, kitab suci umat Islam, kamu kemudian melakukan pelecehan, penodaan agama, nggak bisa kan? Enggak, betul. Ya, kalau dalam hukum positif Islam, maka dia dianggap sebagai komoditi, itu sah-sah saja. Dia nggak boleh jual ayat-ayatnya dengan harga yang murah kalau bahasa Al-Quran. Ya, gitu Ibu. Jadi tidak masalah gitu nggak Pak Ustadz? Tidak masalah. Oh, ya. Selama dia tidak melecehkan. Bisa jadi malah itu jadi peluang dakwah. Di Amerika sana Bu, di Inggris sana, Al-Quran itu dibagi-bagi loh Bu, kepada non-Muslim. Jangan kaget. Ya, di Jerman, di Amerika, di Inggris, Al-Quran dibagi-bagi ke non-Muslim. Padahal kita tahu non-Muslim, non-Muslim itu kafir. Nah, misalnya. Itu sebetulnya kafir itu kan bahasa sopan sebetulnya. Kita ini aja yang kadang yang menganggap itu bahasa jelek ya, kayak hinaan. Enggak sih. Kafir itu bahasa sopan loh. Kafir itu bahasa sopan. Non-Muslim itu bahasa kasar. Ya, percaya nggak ibu-ibu? Kafir itu bahasa sopan, non-Muslim itu bahasa kasar justru. Ya. Kafir itu maknanya kafara, artinya tertutup. Ya. Jadi orang yang kafir itu tertutup. Orang yang tertutup itu maknanya. Tertutup apa? Tertutup dari hidayah. Ya kan? Kalau Islam apa? Islam adalah keselamatan. Muslim orang yang selamat. Non-Muslim, apa artinya non-Muslim? Tidak selamat. Tidak selamat. Non itu tidak. Muslim itu orang yang selamat. Atau orang yang mendapat keselamatan. Ya. Non-Muslim orang yang tidak selamat. Mana yang lebih bagus sebetulnya? Orang yang tertutup, ya, atau orang yang tidak selamat? Yang tertutup. Lebih kasar lah. Yang kasar itu kan orang yang tidak selamat ya. Kamu dia tidak selamat loh. Itu non-Muslim. Cuman kita ini kadang kalau bilang kafir itu kayak apa gitu. Enggak, kafir itu biasa saja sebetulnya. Ya, tertutup. Ya. Sampai mana tadi? Ya? Sampai mana tadi? Sampai lupa. Apa udah jawab ya? Sudah jawab ya? Sampun. Sampun, nah, kira-kira gitu ya. Nggih, sampun. Terima kasih ya Bapak Ustadz. Kalau selamat tidak ada pelecehan ya. Kalau ada pelecehan, nah baru nggak boleh. Nggih. Adakah pertanyaan lain? Nanti bosan. Ada yang mau bertanya lagi? Sama ya. Di Amerika dibagi-bagi ya. Di Amerika itu kenapa dibagi-bagi? Al-Quran dibagi-bagi itu kenapa? Supaya mereka baca.
Oh gini tuh baca Al-Quran. Oh ini tuh Al-Quran, kandungan Al-Quran tuh gini. Selama mereka nggak nginjak-nginjak itu nggak apa-apa. Siapa bilang buka Al-Quran harus pakai wudu gitu. Itu kan sebagian pendapat. Kalau pendapat di Amerika itu enggak malah. Quran itu malah dibagi-bagi. Agak ekstrim juga. Cuma begitulah kondisinya. Supaya agama ini menyebar itu kan gitu. Jangan sampai kemudian kita berislam tapi kita nggak dakwah. Inilah kondisi buruknya perkembangan Islam di Taiwan. Kenapa? Kalau di Taiwan kenapa nggak berkembang? Beda sama di Eropa yang berkembang. Kalau di Taiwan itu orang hanya mikirin diri sendiri. Udah beribadah aja untuk diri sendiri, tapi nggak dakwah. Ya, nggak ada dakwah mereka di Taiwan itu. Muslim Taiwan ya, nggak ada dakwah. Ya, diam aja, selamat diri sendiri aja. Kalau di Amerika, kenapa persebarannya begitu masif? Ya, mungkin di tahun 2050 Islam itu menjadi agama terbesar pertama di Eropa. Karena mereka dakwah. Nyebarin, ya, kasih tahu Islam itu begini. Kalau kurang puas, silakan baca Al-Qur'annya. Kaget mereka, kok baca Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an kok begini banget ya, kok bagus banget ya. Karena mereka selama ini nggak pernah tahu Al-Qur'an itu modelnya kayak mana. Tahu mereka itu Al-Qur'an itu kitab perang, bahasanya kasar, suruh nikah 4, tahunya kayak gitu aja. Gitu loh, Bu. Wallahualam. Terima kasih. Mudah-mudahan paham ya, Bu Dari. Nggih. Terima kasih. Masih ada lagi mboten pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah, monggo. Kesempatan waktu mboten. Monggo, yang punya unek-unek yang mau ditanyakan monggo dipersilakan. Halo. Jemaah. Kesehatan mboten. Yang mau ditanyakan. Ya Allah, mboten, Bu. Pun mboten nanten ya. Nyunai mboten nyuwun barokah doanipun Bapak Ustadz. Alhamdulillah kalau nggak ada ya, kita akhiri dengan bacakan surat Al-Fatihah. Ala dunia wa la dunia tusali al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin ya Rabbal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa afinu ma huwa fi mazidah. Rabbana lakal hamd bil jalali wa zikra wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka fid din wa afiyatan barakatan fi rizqi wa taubatan qabla rahmatan dan Amin. 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 Rabbana tarhamna Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana wa la tahmil alaina Amin. Rabbana wa la tahmilna wa'fu 'anna. Amin. Amma anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana Amin. Bismillah. Abi fili wali walidayya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati Amin. wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga berkah kita semuanya. Amin. Kita saya mohon pamit ya. Kita kembalikan kepada moderator ya, ibu-ibu ya. Usikum wa nafsi taqallah wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.